Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari kelas 11 RPL 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Dan juga saya akan menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan pemrograman. Yang pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah HTML. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman yang artinya HTML tidak punya kemampuan untuk membuat function. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk bisa membuat format dokumen. Dan juga HTML itu memungkinkan orang untuk membuat dan menyusun heading, paragraf, dan link untuk halaman website. Dan untuk contoh HTML itu seperti ini. Eh, Masukkan-masukkan tulisan, gambar, dan yang lainnya. Yang kedua, itu CSS. CSS adalah bahasa untuk mengatur tampilan HTML yang berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan situs web dan menambahkan desain-desain seperti warna-warna, border, terus yang lainnya. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan website agar lebih dinamis dan interaktif. Contohnya sebagai berikut, seperti ini. Yang berikutnya saya akan menjelaskan istilah-istilah bahasa pemrograman. Yang pertama, front end. Front end adalah orang yang mengembangkan tampilan situs web. Back end adalah orang yang berperan agar situs atau aplikasi dapat bekerja. Yang ketiga, algoritma adalah urutan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, full stack. Yang keempat adalah full stack developer. Full stack developer adalah posisi di mana programmer menguasai front end dan back end. Yang kelima, bug. Bug adalah error yang menyebabkan aplikasi atau software tiba-tiba hang. Yang keenam, debugger. Debugger adalah alat untuk melakukan proses mengidentifikasi dan menghapus bug dalam kode. Sedangkan debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug di dalam kode. Yang kedelapan adalah database. Database adalah sistem manajemen basis data yang dirancang untuk eh, mengelola suatu basis data menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Yang kesembilan adalah text editor. Text editor adalah suatu software yang memungkinkan seseorang untuk membuka, melihat, dan mengedit file file plan, teks atau teks biasa. Yang ke-10 UX atau user experience. User experience merupakan proses mendesain untuk produk melalui pendekatan pengguna. Sedangkan UI adalah bagian dari UX yang merupakan tampilan visual design sebuah sistem untuk memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Yang ke-12 adalah framework. Framework adalah sebuah kerangka program yang digunakan untuk membantu developer mengembangkan kode secara konsisten. Yang ke-13, web designer. Web designer adalah profesi yang dijalankan oleh orang yang pekerjaannya membuat desain website. Yang ke-14 adalah web developer. Web developer adalah seorang programmer yang membuat program dan aplikasi untuk website. Yang ke-15 adalah web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web. Itu adalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.